Ya, baik karena sudah melewati jam 1, saya mulai saja ya. Ya, jadi sesuai dengan RPS kita membahas mengenai perpajakan atau manajemen pajak atas transaksi-transaksi khusus. Ya. Jadi atas transaksi-transaksi khusus ini kita harus mengetahui regulasi perpajakannya agar kita bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sehingga tidak dikenakan sanksi administrasi ya dan sanksi pidana ya. Ya, jadi pokok pembahasan kita sesuai dengan RPS yaitu perpajakan atas transaksi leasing. Ya. Jadi perpajakan atas transaksi leasing ya. Kemudian perpajakan atas BOT ya. Jadi build, operate dan transfer ya. Jadi bangun, guna atau dioperasikan kemudian diserahkan kembali kepada pemilik tanahnya. Ya. Kemudian perpajakan atas joint operation atau kerjasama operasi KSO. Ya. Untuk perpajakan atas yayasan itu kita sudah pernah bahas pada pertemuan keempat. Ya. Ya, jadi perpajakan atas transaksi leasing. Regulasi atas perpajakan untuk transaksi leasing ini ya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169. Ya. Jadi dulu semuanya Keputusan Menteri Keuangan. Sejak tahun berapa itu ya, 2000-an itu dibedakan antara Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan. Yang bersifat peraturan maka diatur dengan peraturan Menteri Keuangan ya. Kemudian yang bersifat keputusan misalnya keputusan mengenai kurs ya itu diatur dalam KMK. Ya, jadi sewa guna usaha atau leasing itu ada yang tanpa hak opsi ya. Yang tanpa hak opsi itu diatur dalam pasal 4 ya, yaitu yang tidak memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi. Kalau di buku intermediate accounting itu disebut dengan financial lease ya, financial. Ini adalah persyaratan. Jadi ada persyaratan untuk bisa dikatakan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang pertama, ya, bahwa pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha, ya, ditambah dengan nilai sisa dari barang modal itu harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lesor.
Itu persyaratan yang pertama. Kemudian persyaratan yang kedua, bahwa masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun. Ya, dan penggolongannya adalah 2 tahun untuk aset yang tergolong dalam golongan pertama, ya, seperti yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang PPH. Jadi 2 tahun, kalau di sana kan 4 tahun ya. Di sini 2 tahun untuk golongan pertama, kemudian 3 tahun untuk golongan 2 dan golongan 3, serta 7 tahun untuk golongan bangunan. Ya. Itu persyaratan yang kedua. Jadi sekurang-kurangnya ya masa sewa harus 2 tahun. Kemudian perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai adanya opsi bagi pihak eh, lesor ya untuk membeli ya untuk membeli ya. Jadi ada ketentuan bagi pihak lesi ya, sorry, lesi bahwa dia diberikan hak untuk membeli pada akhir periode. Itu harus termuat dalam klausul perjanjian sewa guna usaha. Jadi diberikan opsi bagi pihak lesi untuk membelinya. Bila tidak memenuhi persyaratan tadi, maka itu masuk dalam eh, operating list, ya. Jadi tanpa hak opsi atau sewa operasi, ya. Ya, ini yang ada di buku intermediate, ya, di buku intermediate, ya. eh, Pengujian-pengujian untuk menentukan apakah ini termasuk ya finance list ataukah operating list ya. Ya, jadi apakah ada ketentuan bahwa pada akhir masa sewa itu terjadi pengalihan kepemilikan ya, terjadi transfer aset ya pada akhir masa sewa ya. Kalau toh itu tidak dipenuhi ya, kalau toh itu tidak dipenuhi maka ya perjanjian leasing harus memuat mengenai ya adanya ketentuan ya, adanya ketentuan untuk ya memberikan opsi pembelian kepada pihak lesi ya. Jadi kalau toh tidak secara otomatis beralih pada akhir masa sewa maka harus ada opsi ya, harus ada opsi bagi pihak penyewa untuk melakukan pembelian. Itu harus termuat dalam klausul perjanjian sewa ya. Kemudian jika toh itu tidak terpenuhi ya, maka jangka waktu sewa harus mencakup sebagian besar dari umur ekonomis aset yang disewa guna usahakan. Ya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa present value dari jumlah pembayaran ya ditambah dengan nilai residu yang tidak tercermin dalam pembayaran ya itu sama ya atau lebih besar dari nilai wajar dari aset yang disewa guna usahakan. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau toh itu tidak terpenuhi, ya, ya, apakah aset yang disewa guna usahakan itu merupakan aset yang spesifik
ya yang tidak bisa digunakan oleh pihak lesor pada akhir periode. Ya. Jadi misalnya aset tambang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hanya khusus untuk perusahaan lesi itu ya. Jadi itu persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Tetapi di sini ya persyaratannya itu hanya satu di antara kelima ini terpenuhi, ya, ditambah dengan persyaratan bahwa perjanjian sewa memuat klausul tidak bisa dibatalkan, ya, maka itu termasuk dalam finance list, ya. Jadi satu saja ya yang yang bisa yang terpenuhi dari kelima syarat itu ya ditambah dengan persyaratan bahwa perjanjian sewa memuat klausul ya tidak bisa dibatalkan ya maka itu terpenuhi sebagai finance list. Kapan tidak maka termasuk dalam operating list ya. Ya, itu yang ada di bukunya Kiso ya. Di bukunya Kiso itu ada ya. Ya, pengujian-pengujiannya ini tetapi dalam penjelasan lebih lanjutnya disebutkan bahwa eh, juga harus memuat mengenai ya tidak bisa dibatalkan. Ya, tidak bisa dibatalkan. Ya, kalau melihat dari persyaratan yang ada di apa tadi ketentuan Menteri Keuangan tadi, keputusan Menteri Keuangan, maka itu harus ini ya, yang warna kuning ini ya harus terpenuhi ya, harus terpenuhi yang warna kuning ini. Tapi yang untuk yang ini ya tidak persis sama, tetapi dikatakan 2 tahun, minimal 2 tahun, ya minimal 2 tahun. Ya, jadi apakah ada jaminan bahwa lesi bisa melakukan opsi pembelian ya melakukan apa namanya ini terdapat dalam klausul bahwa pada akhir masa sewa itu ada opsi bagi eh, lesi untuk melakukan pembelian ya itu yang ada dalam keputusan Menteri Keuangan. Kemudian di keputusan Menteri Keuangan memang tidak seperti ini, tapi dikatakan masa sewa minimal 2 tahun. Ya, ya. Kemudian juga bahwa ini juga termuat dalam eh, apa keputusan Menteri Keuangan. Ya, bahwa jumlah pembayaran ya ditambah dengan nilai sisa ya harus apa namanya ini menutup ya menutup yang tadi keputusan Menteri Keuangan menutup kos ya ditambah dengan keuntungan dari eh, oh kenapa hilang, kenapa hilangnya ya jadi ini yang termuat dalam keputusan Menteri Keuangan yang berwarna kuning ini ya ya ini tadi ya perjanjian sewa guna usaha memuat oh ya ada ketentuan kemudian dapat menutup ya harga perolehan barang barang yang dipersewakan dan keuntungan lesor ya. Ya itu persyaratan ya jadi kita berkepentingan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam kaitannya dengan perpajakan. Sedangkan yang diatur di sini adalah yang apa jurnal-jurnal yang dilakukan
ya kalau memenuhi persyaratan sebagai apa namanya ini finance list ataukah operating list. Itu adalah aturan dalam akuntansi keuangan. Tapi untuk kepentingan perpajakan, ya, yang tadi ini. Ya, kita mencatat tentu tetap sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ya. Tapi dalam menghitung pajaknya, ya kita harus sesuai dengan regulasi yang ada di sini. Harus ada tiga unsur untuk bisa dikatakan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi, ya, finance lease. Kemudian selanjutnya kita lihat ya bagaimana ketentuan PPh ya untuk leasing dengan hak opsi ya bagaimana ketentuan PPh. Jadi kita lihat ketentuan PPh bagi lessor dan nanti kita lihat bagaimana ketentuan bagi pihak lesi. Ya, terus. Oke. Ya, ini adalah ketentuan mengenai eh, PPh ya, pajak penghasilan ya yang untuk yang apa finance lease ya, finance lease yaitu HGU ya dengan hak opsi. Ya, kita lihat PPh bagi lesor ya bahwa penghasilan lesor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran ya sewa guna usaha dengan hak opsi yang merupakan imbalan jasa sewa guna usaha. Sebagian ya yaitu yang terkait dengan imbalan, bukan apa namanya ini pembayaran pokoknya. Itu bisa kita lihat kalau Anda belajar intermediate accounting, ya, belum kali, ya, maka jumlah pembayaran tahunan itu sebesar ini terbagi dalam dua, ya, yaitu pembayaran atas bunganya dan pembayaran atas pokoknya. Ya, ini ada di buku intermediate ya. Ya, ada di buku intermediate. Yang dimaksud dengan penghasilan di sini yang dikenakan pajak adalah yang bukan dari pengembalian pokok, ya, pengembalian pokok. Ya, tapi yang merupakan eh, apa? Ya, utang bunga ya, utang bunga bagi ini ya bagi eh, lesi ya, bagi lesor itu merupakan pendapatan bunga ya. Ya, jadi itu yang dimaksud ya. Jadi kalau di sini ada dikatakan sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan opsi ya dengan keterangan bahwa imbalan ya, jadi imbalan pendapatan bunga yang diterimanya ya. Jadi yang dibayar oleh pihak lesi itu ada dua ya, yang ada berupa pokok pembayaran pokok pinjaman mereka ya, apa utang list mereka dan ada yang merupakan pembayaran bunga bagi mereka itu merupakan pendapatan bagi lesor. Kemudian, lesor tidak boleh menyusutkan barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Ya, ya, ini tentu sama dengan yang di akuntansi, ya. Ya,
sama dengan yang di akuntansi. Tapi bagi pihak nanti lesi itu berbeda, ya, berbeda. Ya, tapi di sini ketentuannya ya masih sama dengan akuntansi. Bahwa lesor tidak boleh menyusutkan barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi untuk menghitung penghasilan kena pajak. Ya. Kemudian dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam dalam pasal 3 ya KMK, maka akan dilakukan koreksi perhitungan penghasilan bagi lesor. Jadi yang seperti tadi ya, minimal 2 tahun kemudian digolongkan ya dalam 2 tahun, 3 tahun, dan 7 tahun. Jadi kalau terjadi ini ya dalam hal masa sewa lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam pasal 3, ya, kemungkinan karena ada apa namanya ini memperpendek jangka waktu sewa, maka akan dilakukan koreksi oleh pihak otoritas pajak. Ya. Ya, sebagaimana yang pernah kita bahas bahwa yang bisa melakukan pencadangan kerugian piutang itu adalah pihak perbankan, ya, yang bisa melakukan pencadangan yang dapat menjadi pengurang objek pajak, yaitu pihak perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi, ya, itu bisa mencadangkan kerugian piutangnya. Ya. Ya, lesor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto maksimal 2,5% dari jumlah rata-rata saldo awal dan saldo akhir. Ya, ya, itu ketentuan perpajakannya ya bisa mencadangkan kerugian piutang ya karena ini termasuk usaha yang berisiko tinggi ya. Kemudian ya kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan. Jadi kalau masih ada cadangan, ya maka itu dulu yang diambil sama dengan di akuntansi ya. Jadi ya, diambil dari pencadangan. Ya. Tapi kalau misalnya kerugiannya lebih besar dari yang dicadangkan, maka ditambah lagi ya, ditambah lagi. Ya, jadi kerugian yang diderita karena piutang sewa dinyatakan tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada pencadangan kerugian piutang ya yang telah dibentuk pada awal tahun yang bersangkutan ya. Kemudian dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak sepenuhnya dibebani untuk menutupi kerugian yang dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Ya. Sedangkan apabila cadangan kerugian piutang itu pencadangan itu tidak mencukupi, ya, maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya, itu ketentuan mengenai pencadangan ini. Ya, jadi diambil dari pencadangan. Ya, kalau pencadangannya lebih besar dari kerugian real, maka itu dianggap sebagai penghasilan. Ya. Tetapi kalau kerugian realnya lebih besar dari pencadangannya, maka itu tentu saja harus ditambah lagi bebannya. Ya. Jadi kalau yang dicadangkan 50, sementara yang kerugian nyata itu adalah 70, maka 20-nya lagi itu akan menambah dari yang sebelumnya sudah
dicadangkan. Ya. Tapi kalau sebaliknya ya yang dicadangkan 70 kemudian yang betul-betul tidak dapat ditagih adalah 50 maka 20 itu merupakan objek pajak ya penghasilan. Oke, jelas ya? Ya, ini yang tadi ya yang disebutkan sebagian dari pembayaran ya. Atau bagi lesor tentu yang merupakan pendapatan ya. Ini kebetulan dari utang. Ya, ini dari sisi lesi ya. Oh, sorry. Sudah ini list receivable ya. Ya, jadi ini jurnal yang Anda buat ya. Ketika Anda belajar intermediate accounting yang tidak memuat mengenai kewajiban untuk memungut PPN, ya, memungut PPN. Ya, sebelum kita ke sini kita lihat dulu ya. Ya, PPh bagi ya, ketentuan PPh bagi lesi ya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini terkait dengan PPN nantinya ya, PPN bagi transaksi leasing ya. Kita masih lanjutkan PPh untuk yang tergolong sebagai hak opsi, sebagai finance lease. Ini dari sisi lesi ya. Selama masa sewa guna usaha, lesi tidak boleh melakukan penyusutan. Ya, lesi tidak boleh melakukan penyusutan barang modal yang disewa guna usahakan. Ya, sampai saat lesi menggunakan opsi untuk membeli. Ya, jadi kalau sudah dibeli ya baru bisa menyusutkan ya sisa asetnya, ya sisa nilai bukunya. Ya. Kemudian setelah lesi menggunakan hak opsi, ini yang berbeda dengan akuntansi ya. Ini yang berbeda dengan akuntansi. Ya. Kalau di akuntansi ya, bagi lesi itu dia akan menjurnal adanya beban depresiasi ya, beban depresiasi. Ya, ini yang ada di buku intermediate ya. Ya, sedangkan kalau di ketentuan perpajakan tidak boleh, ya, tidak boleh membebankan beban penyusutan, ya. Jadi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Nanti dia bisa menyusutkan kalau dia sudah menggunakan haknya untuk membeli, ya, berarti sudah termasuk asetnya, ya. Itu baru dia bisa susutkan. Kemudian pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lesi ya, kecuali kalau itu sewa guna usaha untuk tanah ya, merupakan biaya yang dapat diperkurangkan dari penghasilan bruto lesi ya, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai finance lease ya.
Ya, itu sedangkan dalam akuntansi pembayaran ini tidak boleh menjadi beban, ya. Jadi tidak boleh menjadi beban kalau dalam akuntansi, ya. Jadi pembayarannya harus dicatat sebagai pembayaran utang. Jadi apa yang dibayar setiap bulannya, ya, itu merupakan tidak merupakan beban, ya. Sedangkan bagi perpajakan maka itu dianggap sebagai beban, ya. Kita tetap mencatat sesuai dengan akuntansi, tetapi kita harus melakukan koreksi fiskal. Oke. Jadi pembayaran setiap masanya itu atau setiap periodenya itu dianggap sebagai pengurang objek pajak. Sementara dalam akuntansi bukan, yang justru harus menjadi pengurang apa namanya ini sebagai beban adalah beban depresiasi. Jadi terbalik, ya. Tidak boleh ada beban depresiasi kalau untuk kepentingan pajak, ya, tidak boleh ada. Tetapi pembayaran setiap masa, ya, sewa, ya, itu dibebankan sebagai beban mengurangi objek pajak, ya. Makanya di sini kecuali untuk tanah, ya, karena ini menggantikan dari beban penyusutan, ya. Kemudian dalam hal masa sewa lebih pendek, ya, sama dengan tadi juga dilakukan koreksi oleh otoritas pajak, ya. Ya, itu PPH, pajak penghasilan, ya, untuk sewa guna usaha, ya, dengan hak opsi, ya. Baik untuk lesor maupun untuk lesi. Sekarang bagaimana PPH sewa guna usaha, ya, tanpa hak opsi. Ya, PPH bagi lesor seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima, ya, atau diperoleh oleh lesor merupakan objek pajak, ya. Jadi seluruh, ya, seluruhnya. Jadi seluruh pembayaran sewa guna usaha, ya, tanpa hak opsi itu merupakan objek pajak. Sementara kalau, ya, lagi ngajar, lagi mengajar, lagi mengajar, ya, masih di. Ya, jadi seluruh pembayaran kalau yang apa namanya ini yang dengan hak opsi, ya, hanya atas imbalannya saja, yaitu bunganya. Sedangkan pengembalian pokok atau pembayaran pokok, ya, itu tidak termasuk. Tapi kalau ini ya semuanya, ya, pembayaran itu merupakan objek pajak. Kemudian lesor membebankan biaya penyusutan atas modal yang disewa guna usahakan tanpa hak opsi. Ya, itu juga sesuai dengan akuntansi, ya, sesuai dengan akuntansi. Jadi ini tanpa hak opsi artinya tidak ada opsi untuk pengalihan, ya. Oleh karenanya penyusutannya itu tetap dilakukan oleh lesor, ya. Sedangkan kalau dengan hak opsi ada opsi untuk membeli, ya, maka penyusutannya dilakukan oleh lesi, ya, lesi.
Ya. Di mana dalam ketentuan perpajakan, baik lesor maupun lesi, kalau dia mempunyai hak opsi, tidak bisa menyusutkan. Ya. Tetapi untuk lesi, ya, itu yang dibenarkan untuk dibebankan adalah apa? Pembayaran sewa. Ya. Ya, sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, bisa menyusutkan. Ya. Kemudian sekarang bagaimana PPh bagi lesi? Ya, PPh bagi lesi, lesi ya tanpa hak opsi. Ya. Pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi ya yang dibayar atau terutang oleh lesi itu adalah biaya yang dapat diperkurangkan dari penghasilan bruto. Ya. Ya, karena dianggap sewa menyewa biasa. Ya, jadi beban sewanya itu merupakan beban yang dapat diperkurangkan. Ya, beban yang dapat diperkurangkan. Kemudian ketentuan lainnya ya, seperti sewa menyewa biasa ya, maka pihak lesi wajib memotong PPh pasal 23 ya, wajib memotong PPh pasal 23. Sedangkan pihak yang sana lesor itu ya nantinya wajib memungut PPN ya, wajib memungut PPN. Ya, seperti yang pernah kita bahas ya. Dalam ketika kita membahas mengenai PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Jadi lesi tidak membayar semuanya tetapi memotong untuk distor ke kas negara. Ya. Yang terkait dengan sewa menyewa tentu itu merupakan PPh pasal 23. Kemudian PPN-nya. Ya. PPN-nya kita harus lihat dari eh, apa namanya ini jenis ya, jenis dari leasing itu ya, jenis dari mereka yang melakukan pembiayaan ya. Ya, ini bahasa yang ada di akuntansi ya, yang ada di akuntansi ya. Yaitu ada yang direct financing lease ya. Jadi finance lease itu terbagi atas dua ya, yaitu direct financial lease dan ada yang sales type lease ya. Ya, kalau direct financial lease itu lain pemasoknya, ya, lain pemasoknya, lain pula perusahaan pembiayaannya, ya, lain pemasoknya, lain pula perusahaan pembiayaan, terpisah, ya. Sedangkan kalau sales type lease, dia sebenarnya melakukan dua jenis penyerahan, ya, yaitu jasa pembiayaan dan penyerahan barang kena pajak, ya, penyerahan barang kena pajak. Ya, yang di jurnal tadi itu adalah termasuk dalam sales type list. Ya, yang jurnal ini. Kalau di bukunya intermediate tidak mengakomodir karena tidak mengatur mengenai adanya eh, pajak pertambahan nilai, utang pajak pertambahan nilai. Ya, jadi
List receivable itu yang 100.000 tidak semuanya merupakan revenue, tapi harus dibagi dengan 1,11 sekarang ya. Untuk ketentuan perpajakan kita, PPN-nya tentu adalah 11/111 kali 100.000. Ya. Ya, sedangkan kalau pembiayaan langsung ya itu tentu saja hanya mengakui list receivable ya dan list revenue, bukan penjualan ya, list revenue ya, karena dia merupakan pembiayaan yang terpisah ya. Tapi kalau yang ini ya itu menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi penyerahan barang sekaligus memberikan jasa ya. Ya, saya kembali ke sini ya. Jadi ketentuan perpajakannya ya, kalau direct ya, jadi barang kena pajak dianggap diserahkan langsung oleh pengusaha kena pajak pemasok. Jadi terpisah antara pemasok dengan perusahaan leasing. Ya. Sehingga penyerahan barang kena pajaknya itu bukan dianggap dari perusahaan leasing, tetapi dari pemasok. Ya. Lesor tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena sesuai dengan Undang-Undang PPN dia menyerahkan jasa yang tergolong bukan jasa kena pajak. Ya, ya ingat di Undang-Undang PPN ya ada bukan barang kena pajak yaitu penyerahan jasa kena pajak dari perusahaan leasing yang tergolong sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi ya. Jadi tidak perlu dikukuhkan. Tapi kalau yang tadi itu harus di. Kemudian pengusaha kena pajak pemasok wajib menerbitkan faktur pajak ya atas nama lesi ya sebagai pembeli. Jadi yang menerbitkan faktur pajak adalah pemasoknya yang menjual barang ya. Ya, dan faktur pajaknya itu atas nama lesi. Kemudian dasar pengenaan pajak ya dalam faktur pajak adalah harga jual dari pengusaha kena pajak pemasok. Oke, bisa dipahami? Jadi pada saat kita membahas mengenai leasing di akuntansi intermediate itu tidak dibahas mengenai pajak ya. Adanya kewajiban perpajakan karena tidak mungkin memasukkan itu karena masing-masing negara berbeda ya aturan perpajakannya ya. Nanti di negara masing-masing disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di negara. Kemudian ada yang sales type list ya. Pada dasarnya lesor itu melakukan dua jenis penyerahan ya, yaitu penyerahan jasa pembiayaan yang merupakan bukan merupakan jasa kena pajak, tetapi sekaligus melakukan penyerahan barang kena pajak. Ya, karena dia melakukan penyerahan barang kena pajak, maka lesor harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan menerbitkan faktur pajak kepada lesi. Kemudian dasar pengenaan pajak dalam faktur pajak adalah harga jual, tidak termasuk unsur bunga. Ya. Ya, jadi pada dasarnya kalau sales tipe list itu dia
apa namanya ini mengkreditkan inventory-nya, ya. Ya, itu perpajakan untuk ya, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan pokok pembahasan berikutnya. Yaitu perpajakan atas bangun, serah, bangun, guna, dan serah. Ya, bangun, kemudian dia mengusahakan bangunan yang dibangunnya, kemudian pada akhir masa kontrak, ya, dia menyerahkan. Ya, BOT. Ya, penjelasan dari BOT ini adalah ini, ya, bahwa investor, ya, dan pemegang hak atas tanah itu mengadakan perjanjian, ya, mengadakan kontrak bangun guna serah, ya. Apa isi perjanjiannya? Bahwa pemegang hak tanah itu memberikan hak, ya, memberikan hak kepada investor, ya, dan kemudian tentu saja investor memperoleh hak, ya, untuk mendirikan bangunan dari milik pemegang tanah tadi, ya, mendirikan bangunan kemudian menggunakan dan mengusahakan, ya. Ya, jadi dia mendirikan bangunan, kemudian menggunakan atau mengusahakan itu, ya, bangunan selama masa perjanjian. Ya. Setelah lepas masa perjanjian, maka dia akan mengalihkan, ya, dia mengalihkan bangunan, ya, setelah berakhir masa eh, masa kontrak, ya, masa kontrak, ya. Ya, itu BOT, ya, BOT. Ya, PPh yang terkait dengan BOT tadi, ya, pertama adalah penghasilan bagi investor yang harus diakui, ya. Jadi penghasilan bagi investor yang harus diakui. Yaitu penghasilan dari sewa atau penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi bangunan yang tadi dibangun itu, ya, kemudian diusahakan, ya, bisa dengan persewaan, ya, bisa juga dengan membuat usaha, ya, misalnya dia membangun apa namanya ini usaha hotel. Jadi bangunan itu digunakan untuk hotel, ya. Bisa dengan membangun pusat fasilitas olahraga. Ya, tentu nantinya akan mendapat imbalan yang diterimanya itu, ya, baik penghasilan sebagai hotel, ya, maupun sebagai fasilitas olahraga ataupun tempat belanja atau tempat hiburan, itu semuanya merupakan penghasilan yang harus diakui oleh investor. Jadi bisa dia mempersewakan, ya, bisa juga dia melakukan pengusahaan, ya. Seperti Hotel Sahid, ya, itu pemilik tanahnya adalah Haji Kalla, PT Haji Kalla, ya. Kemudian investornya itu adalah PT Sahid, ya, PT Sahid.
Jadi kalau sudah lepas masa kontraknya ya maka dia harus menyerahkan. Tetapi nampaknya Said itu belum lepas ya. Tapi karena Said itu menghentikan usaha hotelnya ya sehingga diambil alih kembali oleh PT Haji Kau ya menunggu saat yang tepat untuk dijadikan kembali hotel ya menunggu apa yang terbaik digunakan untuk bangunan itu ya. Ya kemudian penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pemegang hak atas tanah apabila perjanjian bangun guna serah itu diperpendek misalnya ya pemegang hak atas tanah itu memperpendek ya memperpendek dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Dengan imbalan dia diberikan penghasilan ya maka penghasilan yang diterima oleh investor dari diperpendeknya masa pengusahaan ya itu merupakan penghasilan yang dikenakan. Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang hak yang diperoleh dari pemegang hak atas tanah apabila perjanjian bangun serah guna serah itu diperpendek. Ya, boleh jadi sebelum jangka waktu itu diambil alih oleh pemegang tanah, tapi harus ada imbalannya. Ya, ya itu yang menjadi objek pajak. Ya, kemudian pengurang penghasilan bagi investor tentu adalah biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan itu, ya, sebagaimana yang ada yang diuraikan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan apa yang dikecualikan sebagai pengurang objek pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 9, ya. Jadi seluruh biaya-biaya sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 itu bisa menjadi pengurang objek pajak. Ya. Kemudian amortisasi selama masa perjanjian bangun guna serah atas nilai perolehan investor untuk mendapatkan hak itu juga bisa menjadi pengurang objek pajak, yaitu amortisasi ya. Amortisasi selama masa perjanjian. Ya, ya disebut digunakan istilah amortisasi karena bukan dia yang mempunyai ya, dia hanya dia bukan dia pemilik, dia hanya mempunyai hak ya, hak menggunakan dan mengusahakan ya. Ya, nilai perolehannya adalah kapitalisasi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk mendirikan bangunan. Jadi semua biaya-biaya yang terkait dengan pembangunan hotel itu misalnya ya, itu dikapitalisir sebagai nilai aset ya. Nilai aset yang dapat diamortisir ya. Ya, kemudian, apa yang menjadi objek pajak bagi pemegang hak atas tanah? Ya, apa yang menjadi objek pajak bagi pemegang hak atas tanah? Yang pertama adalah pembayaran berkala yang dilakukan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah. Kalau itu
ya sebagaimana yang termuat dalam klausul perjanjian, klausul ya kontrak bangun guna serah itu. Jadi pembayaran berkala yang dilakukan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah dalam atau selama masa bangun guna serah. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagian dari uang sewa bangunan jika ada termuat dalam klausul kontrak. Ya. Jadi misalnya langsung dibagi di situ ya. Jadi kalau dia persewakan mungkin ada 10% yang diberikan kepada eh, pemegang hak atas tanah. Kemudian bagian keuntungan dari pengusahaan bangunan dengan nama dan dalam bentuk apapun ya itu juga menjadi objek pajak. Ya. Kemudian penghasilan lain sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah yang diterima atau diperoleh pemegang hak atas tanah. Ya, itu yang merupakan eh, apa? Ya, masih ada. Itu penghasilan-penghasilan yang harus menjadi objek pajak ya bagi pemegang hak atas tanah. Ya, itu tadi yang merupakan penghasilan. Sekarang lanjut dengan pengurang penghasilan bagi eh, pemegang hak atas tanah. Ya, ya. Pengurang penghasilannya adalah semua biaya-biaya yang diperkenankan dalam pasal 6 ayat 1 ya. Yaitu biaya-biaya yang diperkenankan untuk diperkurangkan dan memperhatikan apa yang tidak diperkenankan sebagaimana yang diatur dalam pasal 9. Jadi biaya-biaya yang bisa diperkurangkan itu terkait dengan biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan dari investor ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir. Ya. Jadi ini adalah objek pajak dan pengurang objek pajak baik atas investor maupun atas pemegang hak atas tanah. Ya. Objek pajak dan pengurang objek pajak. Ya, selanjutnya kita melangkah pada pembahasan akhir, yaitu perpajakan atas kerjasama operasi. Ya. Ya, regulasi yang mengatur mengenai kerjasama operasi bisa dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ya, PER ya, nomor 04 2020 tentang petunjuk teknis ya, pelaksanaan administrasi ya, administrasi NPWP ya, kemudian sertifikat elektronik dan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak. Itu yang diatur dalam PER 04. Kemudian peraturan Direktorat Jenderal Pajak ya nomor 323 ya. Itu masalah perpajakan mengenai joint operation atau KSO ya. Kemudian peraturan Direktorat Jenderal Pajak ya nomor SE ya 44 ya
PJ garis miring 1994 mengenai pemecahan bukti pemotongan PPH pasal 23. Dan untuk pemecahan bukti PPH pasal 4 ayat 2 itu diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 251. Ya, jadi joint operation atau kerjasama operasi, ya. Jadi bentuk kerjasama operasi dua atau lebih perusahaan, ya, atau badan, ya, yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek yang bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai. Ya. Ya, jadi biasa ini dilakukan kalau proyek besar, ya. Jadi proyek besar tidak bisa dilakukan oleh satu perusahaan saja, ya. Melibatkan dua perusahaan, dua atau lebih untuk menyelesaikan proyek itu. Ya, ini yang joint operation. Ya, jadi joint operation ini, ya. Operation itu ada dua bentuk. Ada yang administratif joint operation dan ada yang non-administratif joint operation. Yang administratif joint operation adalah bentuk kerjasama, ya, bentuk kerjasama yang kontrak dari pemberi kerjasamanya ditandatangani atas nama JO, ya. Itu ditandatangani atas nama joint operation itu. Jadi seolah-olah, ya, JO ini JO ini seolah-olah menjadi entitas tersendiri, ya, terpisah dari perusahaan yang menjadi anggota joint operation. Pekerjaan proyek menjadi tanggung jawab entitas joint operation, bukan pada anggotanya. Jadi pekerjaan proyek menjadi tanggung jawab JO. Ya. Kemudian permodalan hingga pembagian hasil juga ditentukan berdasarkan porsi pekerjaan masing-masing anggota yang disepakati dalam perjanjian joint operation. Ya. Masih di kampus kan? Jadi pulang mau ke dulu. Ya, itu apa administratif, ya. Kemudian ada yang non administratif. Yaitu joint operation jadi non administratif itu adalah kontrak dengan pemberi kerja dibuat atas nama masing-masing perusahaan anggota, ya. Jadi bukan atas nama JO, ya. Jadi dibuat atas nama masing-masing anggota, tapi itu satu proyek, ya, yang dilaksanakan oleh misalnya dua perusahaan, ya. Ya, karena dilaksanakan oleh dua perusahaan, maka eh, pemberi proyek akan melaksanakan kontrak dengan masing-masing perusahaan, ya, untuk menyelesaikan proyek. Jadi dibuat atas nama masing-masing perusahaan anggota kerjasama tersebut. Joint operation dalam hal ini hanya berperan sebagai alat koordinasi saja, ya.
Tanggung jawab pekerjaan kepada pemilik proyek ada pada masing-masing perusahaan yang menjadi anggota JO. Ya, yaitu yang non administratif. Ya. Kalau yang tadi yang administratif itu JO yang bertanggung jawab kepada pemilik proyek. Ya. Sekarang bagaimana ketentuan perpajakan? Ya, perpajakan kalau ya perpajakan untuk JO ini. Ya. JO-nya harus memiliki NPWP. NPWP-nya itu hanya untuk pemotongan PPh dan PPN, ya, dan tidak tergolong sebagai subjek pajak. Ya. Jadi harus memiliki NPWP, JO-nya itu harus memiliki NPWP, tetapi bukan merupakan subjek pajak. Ya. NPWP ini dimaksudkan sebagai identitas untuk melakukan pemotongan PPh dan pemungutan PPN. Ya, jadi tetap bukan subjek pajak, ya. Kemudian, ya, KSO ini wajib menyelenggarakan pembukuan, ya. Jadi JO-nya ini kalau dia merupakan administratif wajib melakukan pembukuan hanya untuk lampiran SPT PPh satu saja, ya. Jadi JO wajib menyelenggarakan pembukuan sebagai lampiran SPT PPh pasal 21. Kemudian, ya, aturan selanjutnya bahwa pengenaan PPh masing-masing anggota itu sesuai dengan porsi pekerjaan, ya, atau penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Ya. Jadi PPh-nya itu porsinya ditentukan oleh porsi pekerjaan, ya, atau penghasilan yang diterima masing-masing perusahaan. Kemudian, pembukuan yang menentukan dan memperhitungkan besarnya PPh terutang, ya, terutang badan dapat dilakukan secara terpisah dari masing-masing perusahaan anggota joint operation. Ya. Jadi itu ketentuan perpajakan untuk yang bersifat administratif. Untuk PPN ya sama saja dengan yang ya, ketentuan lebih lanjut mengenai administratif, ya, administratif joint operation ini, ya, pengenaan PPh masing-masing sesuai dengan porsi pekerjaan atau penghasilan yang diterima perusahaan. Pembukuan yang menentukan dan memperhitungkan besarnya PPh terutang badan dapat dilakukan secara terpisah dari masing-masing perusahaan anggota JO. Ya, itulah ketentuan perpajakan, ya, untuk joint operation yang berkategori administratif joint operation. Ya, kemudian bagaimana ketentuan PPh yang berkategori non-administratif joint operation? Kalau tadi yang administratif itu perlu ber-NPWP, tetapi hanya untuk apa? Pemungutan dan pemotongan PPh satu dan PPh dan pemungutan PPN. Ya.
Maka di sini tidak perlu ber-NPWP. Masing-masing anggota yang nanti ya sudah ber-NPWP masing-masing anggotanya ya. Juga seperti tadi bukan merupakan subjek pajak. Yang administratif saja itu bukan subjek pajak, apalagi yang non-administratif. Ya, bukan subjek pajak. Pengenaan PPh masing-masing anggota sesuai dengan porsi pekerjaan atau penghasilan yang diterima oleh perusahaan yang tergabung dalam joint operation unit. Kemudian pembukuan yang menentukan dan memperhitungkan besarnya PPh terutang badan dilakukan secara terpisah dari masing-masing perusahaan joint operation. Itulah ketentuan perpajakan ya yang terkait dengan joint operation yang bisa dilihat ada yang administratif joint operation dan ada yang non administratif joint operation ya. Perbedaan utamanya bahwa yang administratif joint operation itu perlu ber-NPWP ya, ber-NPWP untuk apa namanya ini untuk kepentingan pemungutan PPh ya dan pemotongan PPh dan pemungutan PPE. Sementara non administratif tidak perlu ber-NPWP ya. Keduanya juga bukan merupakan subjek pajak. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, maka selesai pembahasan kita karena perpajakan atas yayasan kita sudah bahas ya. Ya, apa yang dimaksud dengan yayasan ya? Ya, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan ya, yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada yayasan yang bergerak di bidang sosial, ada yayasan yang bergerak di bidang keagamaan, ya, kemanusiaan, ya. Ya, itu semua. Kemudian kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Ya, ada yayasan yang bergerak di bidang keagamaan, ya. Kegiatannya semata-mata mengurus tempat ibadah dan atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan yang tidak mencari keuntungan, ya, sesuai dengan pasal 2 ayat 2 PMK 254. Ya, di sini sudah menggunakan PMK ya karena sudah melewati tahun 2000-an ya. Kalau dulu KMK semuanya. Ya, kemudian yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, ya, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan, ya, atau penelitian dan pengembangan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanam kembali, ya, dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan. Ya, dalam jangka waktu 4 tahun itu termasuk yang dikecualikan sebagai objek pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 3. Tapi kalau yayasan itu dicarikan yang dari perpajakan. Ya, sepanjang penghasilannya itu ditanam kembali.
ya, sepanjang penghasilannya itu ditanam kembali untuk dipergunakan dalam proses ya pendidikan misalnya, ya. Ya, harus ditanam ya dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Ya, sejak diperolehnya ya sisa lebih dari usaha tersebut. Ya, jadi ini karena nirlaba tidak disebut laba ya, disebut sisa lebih antara penerimaan dan pengeluaran. Ya, oke, saya kira ini juga kita sudah bahas dulu ya pada pertemuan kalau tidak salah pertemuan keempat. Ya. Oke, itu materi kita untuk hari ini ya, perpajakan untuk masalah-masalah khusus ya. Kalau tidak ada ya saya akhiri ya.